Tes 1. Saya undang anak-anak sekolah minggu. Ayo, Agatha, Ces, ke sini. Anya, ayo pegang baik-baik. Ori, ayo Ori sini. Ori sini, Ori. Ayo Ori. Mana soulmate-nya? Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa sukacita kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini, Bapa di sorga. Tuhan yang sudah kumpulkan kami bersama-sama di rumah-Mu di tempat ini. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang sebentar akan mulai dalam ibadah sekolah minggu mereka, ya Bapa di surga. Kami begitu percaya Bapa, Tuhan yang menyambut mereka, Tuhan yang sudah mempersiapkan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena itu mari Tuhan kami serahkan ibadah sekolah minggu mereka, demikian juga guru-guru sekolah minggu yang akan melayani. Mari Tuhan yang jamah dan urapi, berikan hikmat ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan dalam kehadiran anak-anak kami Tuhan selama ibadah. Mari biarlah dari sejak masa kanak-kanak mereka mendengar suara-Mu ya Tuhan. Mereka mengenal hadirat-Mu, kekudusan-Mu, mengenal nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Bapa di surga. Mari pengurapan Tuhan, pengenalan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun mereka masih kanak-kanak Tuhan, Engkau pakai mereka besar Tuhan, sama seperti persembahan Tuhan, dimakutul roti 2 ekor ikan Tuhan, dibawa dan Engkau berkati Tuhan, dibawa kepadamu dan Engkau pakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Dalam masa muda mereka ya Bapa di surga, mereka sungguh menyerap dan mendengar firman-Mu Tuhan, cinta akan Engkau ya Tuhan, akan firman-Mu juga akan rumah-Mu Tuhan, tumbuh dalam kehidupan mereka. Mereka mendengar suara panggilan-Mu ya Bapa di surga. Pakai mereka Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Dipisahkan Tuhan dari dunia ini ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan pengurapan yang baru mengalir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Luar biasa ya. Dari kemarin kepanasan luar biasa, sampai rasanya tuh kepala berasap, tapi tiba-tiba hujan. Wah itu luar biasa lagi. Dan kita percaya pada pagi hari ini kita boleh menikmati kesegaran dari udara yang panas-panas banget. Dan kita rindu terlebih lagi kuasa Roh Kudus boleh tercurah yang akan menjamah setiap kita. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau beribadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Pagi yang cerah, pagi yang sejuk, pagi yang membuat kami boleh beraktivitas dengan nyaman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu penyertaan Tuhan di dalam setiap aktivitas kegiatan kami. Apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kami percaya semua mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan kalau kami merupakan bagian dari batu-batu hidup di dalam rumah rohani di tempat ini. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan membangun kami, menyusun kami di tempat kami masing-masing untuk menjadi satu bait Allah, bait rumah rohani di mana kami boleh tumbuh di atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di saat kami dekat dengan Engkau, di saat kami menghadap Engkau, menghadap tahta kudus-Mu, kami percaya kami akan terus terbangun di dalam rumah rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita mau sama-sama angkat pujian ini di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau datang dengan penuh kerinduan.
ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku sirna, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam
tinggikan, ya Tuhan, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus, amin. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa. Amin, amin, amin. Yes, God. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa. Amin. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Amin. Dalam seluruh hidup kami meninggikan Engkau Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kami, selama nafas ini ada di badan kami Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Selama mulut ini masih bisa berkata-kata, kami mau akan terus mengagungkan Engkau Tuhan. Kami akan terus menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. Ya Rama Seka lama-lama Seka lama-lama Seka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih untuk setiap kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpah-limpahkan atas hidup kami. Terima kasih untuk orang-orang sekeliling kami Tuhan, yang selalu menopang kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Terima kasih untuk orang-orang tercinta kami Tuhan, yang selalu ada menguatkan dan menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Itu cukup buat kami Tuhan. Itu cukup buat kami Tuhan. Untuk kami boleh melakukan perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami rindu hidup kami terus Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu melalui hidup kami boleh menaikkan syukur. Hidup kami boleh merupakan satu korban yang berbau harum buat Engkau Tuhan. Kami rindu pada pagi hari ini Tuhan, pada ibadah raya kami pada pagi hari ini. Kami rindu untuk boleh mempersembahkan korban syukur, untuk boleh mempersembahkan ukup-ukupan yang berbau harum, yaitu hidup kami. Persembahan hidup kami itu adalah persembahan yang kudus, persembahan yang sejati Tuhan. Terima kasih Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan.
Kami percaya saat Tuhan melawat kami di tempat ini, Tuhan juga akan melawat rekan-rekan kami yang ada di rumah demi rumah, yang mengakses siaran ini melalui online. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja sama, menjamah dan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menikmati kehadiran Tuhan. Kami mau terus menikmati apa yang Tuhan sediakan, hidangan yang akan Tuhan sediakan buat kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita adalah bangunan rohani, batu-batu hidup yang Tuhan susun menjadi satu rumah bait Allah. Siapapun orang di sisi kiri dan kananmu, ucapkan selamat datang, ucapkan selamat pagi atau selamat happy Sunday. Di Komsel Kereng Sehati selalu bilang selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkatnya. Kita percaya selama 1 minggu ini Tuhan mengerjakan perkara yang ajaib. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kita rindu. Kita dipenuhi dengan anggur yang baru, minyak yang baru, tercurah atas setiap kita. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan. Amin. Roh Kudus membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah. Yes, mari bersorak. Amin. Siap terima anggur baru. Anggur baru. Katakan tercurah. Amin. Yang siap terima anggur baru. Yeah, minyak baru. Yes, tercurah. Amin. Anggur baru tercurah. Anggur. Amin. Amin. Amin Tuhan. Penuh. Yes. Minyak. Amin. 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 Anggur baru. Ya, minyak baru siap tercurah. Amin. Amin. Anggur baru tercurah. Amin. Yes, tercurah. Penuhi umatnya. Yes. Yes.
bersama-sama dengarkan suara nafiri. Yes, dengarkanlah suara nabi memanggil amin, dari seluruh datang untuk menyembah Dia. Amin. Gereja mengangkat tinggi pancinya, bersiap maju. Yesus Panglima pakai semua selengkap senjata Allah. Yes. Api kemuliaannya mencurah dari surga, penuhi. Amin. Bangkitlah dari api. Amin. Api kemuliaannya, api. Api, api. Amin. Yes. Siapa? Segala raja, segala raja, segala raja. Yes, Engkaulah Yesus, Engkaulah Raja kami. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya Rama Syekh. Ajar kami Tuhan untuk memahami setiap rencana-Mu atas hidup kami. Ajarkan kami untuk jadi hamba-Mu yang setia. Berikan kerelaan hati buat kami. Ya Rama Shekaralama. Thank you Lord. Mungkin banyak hal yang kami alami Tuhan di dalam pergumulan hidup kami. Tapi Engkau selalu katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan-Mu. Dan Allah akan memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, di saat kami sefrekuensi dengan surga, Tuhan akan sediakan segalanya. Apa yang kami perlukan, Tuhan akan sediakan jalan keluar. Tuhan akan pulihkan perekonomian kami. Tuhan akan pulihkan keluarga kami. Tuhan akan pulihkan suami kami. Tuhan akan pulihkan istri kami. Ya Ramasya. Kami percaya Tuhan, saat ada Kristus di dalam hati kami, maka pemulihan demi pemulihan itu akan terus terjadi atas hidup kami. Tuhan akan bawa kami kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan bawa kami kepada level yang lebih lagi Tuhan. Tuhan akan bawa kami ke fase-fase yang lebih lagi Tuhan. Tuhan akan bawa kami ke tingkat-tingkat yang lebih lagi Tuhan. Tuhan akan bukakan lebih lagi Tuhan. Engkau bukan melakukan perkara yang kecil, karena Engkau akan melakukan perkara yang besar. Ya Rama Shekaralama. Amin. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya,
namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan, amin, taraya, amin, amin. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini. Amin. Bagimu aku rela memenuh hati, menghamba, serahkan diri. Sering ku tak mengerti, amin. Bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang amin. Puaskan hatimu, bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba, serahkan diri. Ajarku tuh, amin. Amin. Puaskan hatimu, bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba, serahkan diri. Ajarku memahami semua yang kau ingini. Amin. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba, serahkan diri. Ajarku memahami, amin, amin, amin. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba. Ajarku Tuhan, ajarku memahami, amin, semua yang kau ingini. Puaskan hatimu, bagimu aku rela. Saya undang hambanya, serahkan hidup, penapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini. Puaskan hatimu, bagimu aku rela. Menapi karyamu, bagimu aku rela, bagimu aku rela, segenap hati menghamba, serahkan diri, menapi karyamu.
serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami. Terima kasih Roh Kudus yang sangat setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun ya Tuhan. Engkau setia dimanapun, kapanpun Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami mau dengarkan suara-Mu ya Bapa. Mari berbicaralah kepada gereja-Mu, kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang melayani pemberitaan firman, supaya sungguh setiap hati dan mata pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kami dengar firman Kristus, supaya kami dengar firman Yesus dan iman kami timbul Tuhan. Terima kasih Tuhan yang lawat dan urapi semua jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, pujian tadi saya itu ada contekannya di sini. Si Chloe, halo Chloe. Chloe. Pujian tadi kita sama-sama sampaikan di hadapan Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini. Amin. Jadi Tuhan, ajar kami memahami. Mungkin yang kita jalani hari-hari ini tidak kita pahami sepenuhnya, tetapi kita katakan Tuhan, ajar kami memahami semua yang Kau ingini, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, agar hidupku senangkan hati-Mu. Gitu. Jadi ya ini sangat prinsipil, sangat alkitabiah, sangat dari teladan Tuhan Yesus, agar hidupku senangkan hati-Mu. Jadi bukan untuk kesenangan kita, saudaraku. Tuhan Yesus bekerja untuk kesenangan kita, tapi kita bekerja bukan untuk kesenangan kita lagi, tetapi untuk kesenangan hati Tuhan. Dan kadang-kadang kita nggak paham ini kenapa begini ya. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Amin. Tuhan, ada sukacita melayani Tuhan ya, Bapak Ibu saudaraku. Kadang-kadang saya menggambarkan, saya ini siapa ya, kayak mungkin kalau saya mengikut Tuhan mirip siapa ya, mirip Joshua kah, atau mirip Abraham, mirip Musa kan gitu. Cuma kadang-kadang saya sadar gini ya, ya kita masing-masing punya mungkin identifikasi Tuhan, Roh Kudus bicara ke kita, kamu siapa gitu ya. Ya dalam niat hati mau melayani Tuhan, kadang-kadang saya bilang, Tuhan saya mirip Joshua. Bukan Joshua yang perkasa, memang Joshua perkasa, saudara. Atau seperti Elisa mungkin ya. Jadi yang diceritakan itu adalah kisah Musa. Pembantunya itu Joshua gitu ya. Yang dikisahkan topiknya itu adalah Musa mendengar firman Tuhan. Joshua itu hanya dayang-dayang aja. Pengiring aja, enggak ada apa-apanya. Orang the man behind the scene gitu ya. Orang di belakang layar gitu ya. Jadi seperti pujian ini tadi katakan, kita rela menghamba. Biar mungkin gak usah kita cari dunia menyoroti mengenal kita, tetapi kita mau bekerja untuk rencana-rencananya Tuhan. Amin. Jadi kita ya kita sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi rencana Tuhan. Amin, puji Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mau hari ini belajar tentang dipanggil bukan untuk diri sendiri. Apa cocoknya ya judulnya itu ya, dipanggil bukan untuk diri sendiri. Mah pinjam HP. Ya sambil menunggu. Dipanggil bukan untuk diri sendiri, terus dipanggil untuk siapa gitu ya. Saya mau mulai dengan beberapa ilustrasi. Saya seringkali gitu ya, mungkin suka atau gaya saya selalu memulai dengan ilustrasi, tapi Tuhan Yesus juga gitu kan ya, menyampaikan pengajaran dengan perumpamaan-perumpamaan gitu ya. Dan perumpamaan-perumpamaannya itu adalah perumpamaan yang mungkin satu hal, satu pengajaran itu kalau langsung disampaikan apa ya gitu ya. Tapi kalau disampaikan dalam bentuk satu analogi, satu perumpamaan, orang jadi bersiap-siap dulu pikirannya kan, oh gini. Banyak perumpamaan yang dipakai Tuhan untuk kita manusia mengerti apa yang ada di isi hati Tuhan. Bicara tentang
tubuh Kristus. Ya kita kenal tubuh, bagaimana kita menjaga tubuh, bagaimana tubuh kita ini harus sinkron satu dengan yang lain, fungsi-fungsinya. Dan Tuhan bilang jemaat adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Oh kita ngerti gitu ya. Jadi untuk menerangkan konsep tentang hubungan Kristus dan jemaat, ya Tuhan cerita tentang tubuh. Ya, jadi banyak gitu ya. Hubungan suami istri, hubungan Kristus dan jemaat, Tuhan pakai hubungan suami dan istri. Gitu. Jadi banyak perumpamaan-perumpamaan. Dipanggil bukan untuk sendiri. Saya juga mau bikin satu ilustrasi gitu ya. Mudah-mudahan ini nggak terlalu meleset. Silahkan Pak Robert Tex. Successful businessman, wise. The more success, the more higher the building I will build. Kan gitu ya. Jadi maksudnya ini saya nggak tahu ini gambar dari mana. Pokoknya ini gambar bagus lah. Ini restoran mungkin di Spanyol atau di mana gitu ya. Arsiteknya itu atau mungkin angle kameranya saya nggak terlalu. Cuman saya cari foto yang gambar yang kira-kira mau menggambarkan apa yang saya mau sampaikan. Jadi mungkin seorang yang sukses, entah mungkin bisnis atau apa kan ya. Setiap dia sukses, saya sukses. Waktu saya dulu perusahaan saya segini, saya bangun gedung 10 tingkat gitu ya. Gedung 10 tingkat. Ini rumah saya 10 tingkat gitu ya. Terus makin sukses usahanya. Oh, jangan 10 tingkat lagi. Saya tambah lagi 20 tingkat. Karena saya ini orang sukses gitu kan ya. Makin sukses usahanya. Oh, saya bangun lagi jadi 50 tingkat. Akhirnya makin tinggi. Ya, ujungnya melengkung jadinya. Apakah hal seperti ini yang dimaksudkan oleh Tuhan tentang menjadi sukses? Jadi dia bicara tentang, nggak tahu apa motivasinya waktu dia bangun, apakah supaya orang makin melihat dia gitu ya. Mungkin kalau dia bangun 10 tingkat mungkin radius berapa yang lihat, tapi kalau dia bangun sampai 100 tingkat, wah itu radius berapa kilometer bisa melihat, wah itu rumahnya si sukses kayak gitu kan. Apa itu motivasinya atau memang ya nggak tahu, tapi intinya dia bangun makin tinggi menara gitu ya. Oke, next. Sekolah terus, bagus sekolah terus. Profesor DR 4 itu ngerti Bapak Ibu? DR 4 sih ada gitu gelar DR 4. DR 4 itu maksudnya doktornya 4. Ada orang Indonesia yang kerja di Jepang gitu ya. Dia ambil doktor itu doktoral sampai 4 kali gitu ya. Terus nggak nyambung, ada yang elektro, ada yang kedokteran. Jadi dokter aja di bidang medis itu sudah bikin gila gitu kan ya. Tapi ini elektro ambil, dokter. Entah mungkin dokter bidang hukum lagi atau mungkin ini orang gitu ya. Ada orang Indonesia di Jepang, saya pernah baca gitu. Dokter, itu dokter Andus SE. Terus ada yang gelar itu SE, MM, MBA, MSc, MT, MPD, MAK, MIKOM, MS. Itu kira-kira mungkin enggak? Nah yang mulai dari SE sampai ke belakang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya 11. Itu saya kutip dari internet. Ada orang yang gelarnya gitu SE. Tadinya saya mau merancang macam-macam, saya cari ini jadi ada orang yang ibu itu ya, ibu siapa gitu ya, SE, MM, MBA, MSc, MT. Silakan mau ditambahin lagi terus MTH. Paling depan profesor sampai ALM gitu ya. Gitu. Sekolah terus nggak pernah puas ya. Mungkin dari sisi positifnya ya mungkin banyak hasil risetnya dia yang akhirnya dipakai untuk banyak orang kan gitu ya. Tetapi kalau misalnya bicara tentang ketidakpuasan, saya mau sekolah lagi yang nggak salah sekolah, tapi melihat apa menjadi landasan motivasinya, saudaraku. Saya ditanya, Pak Roy, sekolah lagi dokter. Ini aja sudah habis di sini. Ambil dokter sudah habis semua. Tapi enggak gitu ya. Saya bilang, saya ambil S2 sekian tahun aja, ya ada hal-hal yang pasti ada konsekuensi ya, ada pasti plus minusnya. Ada bagian dari jemaat yang saya tinggalin gitu ya. Begitu saya balik, ada hal-hal yang saya harus kerja keras untuk ngisi kembali gitu kan ya. Nah waktu misalnya bilang, ayo ngambil lagi ya, mungkin kalau ada beasiswa atau apa ya bisa aja masih mau gitu ya, tapi mari selidiki hati gitu ya, apa memang perlu mau sekolah terus atau ada saatnya kamu harus sekarang fokus entah ke anak-anak, ke keluarga, ke jemaat atau apa, ya masing-masing ya punya. Dan satu lagi ilustrasi,
Bapak Ibu Saudaraku, ini mirip dengan lagu yang tadi itu ya. Ajarku memahami semua yang kuingini. Jadi ini saya dengar satu kisah pengalaman seorang anak gadis. Dia kalau nggak salah tamatan SMA gitu ya. Dia ikut satu ibadah, kemudian di situ ada tantangan untuk benua Afrika, bagaimana orang-orang di Afrika itu perlu dilayani. Terus dia merasa saya dapat panggilan Tuhan, saya sangat terbeban untuk ke Afrika ini. Nah kemudian dia berikan hidupnya, dia gabung ke pelayanan, baru dia laporkan ke orang tuanya, mamanya, Pak saya mau pergi jadi misionaris ke Afrika gitu kan ya. Terus bapaknya bilang, jangan, kuliah dulu. Kuliah dulu. Ini suara Tuhan, Pak, suara Tuhan. Bapaknya bilang kuliah dulu. Akhirnya dia bilang, aduh saya harus ikut apa kata orang tua saya kayak gitu kan. Enggak diizinkan oleh orang tua gitu ya. Mungkin dia nyanyi, ajarku memahami semua yang kau ingini. Mungkin ya. Tapi aduh saya begitu terbeban untuk ke Afrika, tapi kenapa papa saya, mama saya enggak setuju. Saya disuruh kuliah. Akhirnya dia kuliah, dia ambillah kuliah keperawatan. Terus setelah dia jadi perawat, dia tamat, kemudian panggilan untuk perawat-perawat ke Afrika itu muncul lagi. Nah, kemudian dia mendaftar, ya udah dengan ijazah, dengan statusnya sebagai perawat, dia pergi ke sana dan akhirnya dia baru paham, oh itu ya. Ya dengar-dengaran pada orang tua. Jadi ada waktu ya di mana dia harus digembleng di situ. Dia mungkin sudah dapatin panggilan, tapi kok ini kok jalan-jalannya kok enggak sesuai dengan yang saya pikir ekspektasi. Gitu kan, harus jalan, harus tertunda waktu. Tapi rupanya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Dan akhirnya waktu dia jadi perawat dan dia nyambung benar, oh ini toh ini ya tetap panggilan Tuhan tetap dia alami Bapak. Nah perkara ini apa hubungannya dengan bukan untuk diri sendiri. Jadi kalau kerinduan hati bahkan yang dia dapatin dari Tuhan, saya mau pergi ke Australia, tetapi iya memang Tuhan mau panggil kamu ke Australia, tapi bukan perkara dirimu sendiri. Ada rencana Tuhan bagaimana Tuhan mau pakai engkau di sana. Ya kalau dia tamatan SMA, saya nggak bilang tamatan SMA enggak boleh atau nggak usah pergi misionaris dulu. Enggak, ada satu hal yang khusus yang Tuhan mau bagaimana dia dipakai di sana. Dan itu yang dia belum tangkap gitu ya. Sampai akhirnya ya melalui orang tuanya dia disuruh kamu kuliah dulu. Dia kuliah keperawatan dan akhirnya dia berangkat juga. Jadi ya bukan hanya sekedar supaya bahkan suara Tuhan aja saya harus penuhi ini, enggak saudaraku. Ada rencana Tuhan yang lebih besar daripada sekedar panggilan untuk diri kita. Ada orang lain, ada orang banyak yang Tuhan mau panggil, yang Tuhan mau jangkau juga melalui hidup kita. Nah kalau sekedar keinginannya sendiri, mungkin dia bisa lawan orang tuanya. Bilang, saya harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada Allah, daripada kepada manusia. Mungkin, tapi ini yang kita mau dapatin hari ini, bahwa panggilan Tuhan itu bukan hanya untuk supaya saya bisa puas melayani Tuhan. Enggak. Tetapi bagaimana rancangan Tuhan itu bisa terjadi juga melalui kehidupan saya dan engkau saudaraku. Sehingga kadang jalan-jalan itu enggak enak. Kenapa saya harus masuk begini? Kenapa saya harus jalani seperti ini? Kita enggak sadar aja. Ini, ajarku memahami semua yang kau ingini. Ada yang sedang Tuhan proses. Asal yakinkan bahwa memang engkau sedang mendengar suara Tuhan. Salah satu indikasinya engkau jaga hubungan dengan Tuhan, jaga kekudusan, jaga selalu. Ada juga orang yang memang yang nggak dengar suara Tuhan, dia cuek. Tapi ini dia sudah dengar suara Tuhan, tapi kok ada jalan-jalan yang nggak nyaman gitu ya. Ya karena memang bukan hanya untuk memuaskan keinginanmu, enggak, Tuhan punya rencana yang besar. Izinkan Tuhan, istilahnya gitu ya, ini sok sekali manusia bilang izinkan Tuhan. Tetapi kita punya kehendak bebas, saudaraku. Jadi mari izinkan Tuhan berperkara sampai pada saatnya, kita sudah saatnya Tuhan lesatkan. Ya memang sekarang kamu bergerak untuk rencana Tuhan, untuk keinginan Tuhan. Bukan hanya sekedar keinginanmu sendiri, bahkan untuk sesuai panggilan hatimu. Gitu ya. Puji Tuhan. Kita baca firman Tuhan, itu next ya, Kejadian pasal yang ke-15 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ini janji Tuhan kepada Abram ya. Kejadian 15 ayat 5 sampai 7. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ya, jadi Tuhan bawa Abram, waktu itu dia masih muda, gitu. Lihat ke langit. Nanti sebanyak bintang-bintang itulah keturunanmu, gitu. Kalau kamu bisa hitung bintang-bintang, kamu bisa hitung keturunanmu itu. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman Tuhan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Terus ayat 6, sampai Tuhan memandang Abraham ini sebagai orang yang benar. Waktu Abraham dengar Tuhan seperti itu, Abraham bilang, maka lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang, nanti keturunanmu sebanyak bintang. Terus Abraham gak bilang, masa sih? Enggak, dia punya sikap hati, amin. Wah, saya sampai hari ini belajar menyelidiki ayat 6 ini. Apa pikiran Abraham, bagaimana caranya iman itu bekerja. Sampai, ya kalau positive thinking atau mungkin meniru iman, bisa, tapi ya beda hasilnya ya. Ya tadi malam kami belajar di Komsel gitu ya, bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dia jamah jumbai Yesus, terus dia jadi sembuh. Padahal banyaknya orang yang berdesak-desakan di situ, yang bukan hanya menjamah, juga tarik-tarik mungkin bajunya Tuhan Yesus, tapi hanya perempuan itu yang memberi kesaksian kayak gitu. Jadi ternyata berbeda Bapak Ibu Saudaraku, waktu kita datang jamah Yesus dengan iman. Amin. Perempuan itu dia datang jamah dengan, siapa yang ngajari dia? Mari kita belajar, gereja Tuhan, mari belajar. Siapa yang mengajari perempuan itu punya iman kayak gitu? Asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Ya. Jadi saya dan engkau mari belajar supaya kita, bagaimana caranya supaya kita timbul iman? Ya dengar firman Kristus gitu kan ya. Dengar firman Kristus. Kalau mau dengar firman dunia, ekonomi begini. Aduh nanti susah cari kerja apa semua. Ya gitu. Tapi pendengaran akan firman Kristus itu yang memunculkan iman. Iman itu enggak tahu gimana matematikanya, sekolahnya di mana enggak tahu. Hanya dengar firman Kristus. Si perempuan yang pendarahan 12 tahun itu, siapa yang ngajari dia? Siapa pembimbingnya? Keren sekali. Tapi dia bilang, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ya, tadi malam kita belajar yang kok disampaikan bahwa itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Perempuan itu bertindak seperti itu, di satu kesempatan yang lain banyak orang yang berusaha jamah jubah Tuhan Yesus dan mereka sembuh. Ada perempuan yang ngasih inspirasi kayak gitu. Jadi mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, tentang percaya ini. Makin seringlah kita bersekutu dengan Tuhan dengan firman-Nya supaya iman muncul, karena iman ini memang datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Enggak ada sekolahnya di dunia ini. Mau bikin bimbingan belajar juga enggak ada. Mau PA juga enggak bisa gitu ya. Harus dari Tuhan. Dan waktu kita dengar firman Kristus. Nah, waktu dia dengar suara Tuhan, Abram, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Lalu maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oh, luar biasa ini Abram gitu ya. Nah ayat 7 Bapak Ibu Saudaraku, ini tindakan imannya. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Waduh, Abram ini sedang tinggal bersama orang tuanya yang kaya, sudah berkecukupan. Mau dibawa mengembara kemana lagi? Ini sudah pasti masa depan kalau saya tinggal sama orang tua saya ini. Terus Tuhan mau bawa kemana lagi saya mengembara? Janjinya mau seperti bintang-bintang di langit keturunan. Aduh ya kalau saya masih hidup. Sebentar saya di sana langsung dirampok orang lah. Banyak ini kan ya. Mending saya tinggal di sini. Tetapi inilah tadi, ajarku memahami semua yang kau ingini. Jadi mungkin ada hal-hal yang dibilang, loh janji Tuhan keturunan saya kan banyak. Tapi kok saya disuruh tinggalkan hal yang nyaman seperti ini, yang mapan seperti ini. Ya, karena Abraham mikir hanya tentang saya akan penuhi itu, enggak. Tapi Tuhan berpikir untuk banyak yang lain. Bukan untuk dirinya Abraham sendiri. Tapi bagaimana Tuhan betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang.
Jadi ya mari kita tadi itu sepenuh hati, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba. Serahkan diri, genapi karyamu. Jadi ada hal-hal yang kita nggak paham, asal loh Tuhan, saya tetap percaya kepadamu, saya menyembahmu, saya hidup kudus berkenan di hadapanmu. Tapi kenapa hal-hal seperti ini terjadi dan sedang terjadi dalam kehidupanku? Ya maunya kita sih seperti Abraham melihat bintang-bintang itu terus langsung jadi kayak gitu, seperti anak gadis tadi itu yang dengar suara panggilan Tuhan untuk Afrika, dia mau langsung pergi. Tapi Tuhan punya cara, Tuhan proses dia dulu. Ya bagi dia mungkin menggelisahkan, gak enak, tapi pada saatnya nanti Tuhan akan kirim. Karena bukan kehendakmu, tapi kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan, caranya Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi memang dipanggil bukan untuk diri sendiri. Gitu. Oke, next. Kemudian ini diulang lagi setelah kejadian Abraham diuji untuk mempersembahkan Ishak. Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Jadi Abraham dijanjikan banyak keturunan seperti bintang di laut. Pas usia sekian tahun, 75 tahun gitu ya, dapat Ishak, bukan 99. Dia dijanjikan pertama. Kemudian dapat Ishak. Keturunan darah dagingnya pertama. Langsung Tuhan bilang begini, Abraham serahkan Ishak ya jadi korban bakaran. Ini Tuhan benar gak? Katanya keturunanku akan banyak seperti bintang di laut. Baru punya satu aja sudah diminta persembahkan kepada Tuhan. Menurut logikanya Abraham, menurut keinginannya Abraham, ya dari keturunan inilah nanti yang akan jadi banyak itu. Itu masuk akal sekali. Tapi kenapa Tuhan suruh persembahkan Ishak? Terus nanti hilanglah semua bintang-bintang di langit itu. Keturunanku dari mana lagi? Apa mau tunggu lagi sekian puluh tahun? Tapi Abraham percaya bahwa saya ini hambanya Tuhan. Saya mau lakukan seturut kehendaknya. Lepas daripada keinginannya untuk punya keturunan yang banyak itu, saudaraku. Jadi pertama ketaatan. Lalu Abraham ya udah dilakukan aja, nggak kebayang ya kayak apa pikirannya, perasaannya Abraham waktu itu. Bukan hanya sekedar sayang kepada Ishak, tapi juga ada janji Tuhan yang beribu bintang itu. Dia harus persembahkan Ishak. Ya, dikatakan itu waktu tangannya sudah melayang, niat hati sudah full 100%. Langsung ada malaikat bilang, jangan kau apa-apakan anak itu. Akhirnya nggak jadi. Sudah sepenuh hati. Jadi pertama kita belajar bahwa bukan keinginan kita yang harus diutamakan, tapi kehendaknya Tuhan. Walaupun ku nggak nyambung ya, Tuhan katanya keturunanku ribuan, tapi masa punya satu aja sudah suruh dibunuh kan gitu ya. Tapi dia mau taat pada kehendak Tuhan. Dan waktu dia lakukan, ya Tuhan tidak pernah ingkari janjinya. Terjadi hal yang seperti itu. Kita baca ayat 15 sampai ayat yang ke-18, Kejadian 22. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Titik sampai di situ. Tetapi ada kelanjutannya. Itu berkat untuk Abraham. Lalu kata ayat 18, kata Tuhan, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi bukan berkatnya itu hanya bagi Abraham, tetapi oleh keturunanmu inilah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi kalau dia berhenti sampai di ayat yang ke-17, itu semua diberkati untuk Abraham. Itu sama seperti yang pria tadi itu, successful businessman. Dia bangun rumah sampai tinggi. Tapi bukan itu, ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kalau saya dan engkau keturunan Abraham, maka melalui hidup saya dan engkau semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Amin. Dan ini unstoppable, nggak bisa dihentikan karena ini firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya keturunan Abraham, engkau keturunan Abraham. Firman Tuhan melalui hidupku, melalui hidupmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Itu rencana Tuhan, Saudaraku. Jadi jangan pernah pandang enteng Tuhan bilang, aduh hidupku ini kecil, saya nggak bisa ngapa-ngapain, aduh saya begini nggak seperti orang.
Titelku aja 1 atau setengah. Dulu waktu saya kuliah IP sekian atau apa ya, kuliah lah baik-baik gitu kan, belajarlah baik-baik gitu ya, nanti itu topik yang lain. Tetapi waktu saya dan engkau keturunan Abraham, ini nggak bisa disangkal, ini nggak bisa dihapus. Keturunanmu, melalui keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan itulah kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri lagi, tetapi kita dipanggil untuk banyak orang, untuk bangsa-bangsa. Amin. Ini firman Tuhan kepada Abraham. Kalau disampai berhenti di ayat ke-17, itu berkat bagi Abraham sendiri. Tetapi kita keturunan Abraham, ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Oleh karena itu, mari waktu kita dengar firman Tuhan, jangan pikir engkau hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus hanya untuk dirimu sendiri. Aduh Tuhan, saya banyak kekurangan gini-gini. Atau aduh Tuhan sudah cukup berkatmu. Apa yang sudah cukup? Mabuk kamu kayak gitu. Mungkin sampai di ayat 17. Enggak, bukan. Tetapi aku panggil engkau untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dan itu ketetapan Tuhan. Jadi kita mau belajar, jangan pikir tentang diri kita sendiri aja. Kapasitas kita besar, Bapak ya Saudaraku. Kapasitas. Yang dilihat dunia aja begini. Iya, yang dilihat dunia, Saudaraku. Tetapi janji Abraham itu ada pada orang-orang percaya. Amin. Oke, next Galatia pasal yang ketiga, ayat 12, 14. Ya, kita keturunan Abraham gitu ya. Melalui hidup kita, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Galatia pasal 3 ayat 12 sampai 14 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, kalau hukum Taurat, siapa yang melakukannya akan hidup karenanya, gitu kan ya. Jadi kalau fotonya itu karena aku. Iya memang benar. Kalau aku lakukan, aku dapat. Kalau aku lakukan, aku begini. Nah kemudian ayat 13. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, juga dari ketentuan itu, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tentang kalau saya sudah lakukan, maka itu menjadi bagian saya, Tuhan sudah putuskan itu. Kemudian 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya kita nggak berbuat apa-apa, kita nggak ada kontribusi untuk Abraham untuk apa, tapi kok saya di dalam Kristus Yesus, saya juga mendapat bagian itu ya, bahwa melalui hidupku orang-orang juga akan mendapat berkat. Kok bisa ya? Ya kalau masih dalam hitung-hitungan hukum Taurat, gak bisa gitu. Kamu gak dapat berkat kayak Abraham kok. Gak bisa. Tetapi Tuhan sudah putuskan perkara itu, Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus Kristus, terus hal ini yang berlaku. Jadi Tuhan sudah tanggung semua itu, sehingga berkat Abraham juga kita terima. Sekalipun kita bilang, saya gak kontribusi, saya gak apa-apa. Itulah kasih karunia Bapak Yesus. Kita gak lakukan, tetapi kok kita juga dapat hak yang sama. Dan sekali lagi ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Puji Tuhan. Ya, tetapi ini tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malasan. Otomatis saja itu, nggak ada. Saya beberapa waktu yang lalu ya, pas saat teduhnya itu topiknya tentang hidup kita ini berharga, jangan khawatir akan hidupmu, kan gitu ya, jangan khawatir. Burung-burung di udara tidak menabur, tidak menanam, tapi Tuhan sediakan makanan bagi mereka. Jadi saya teringat akan gitu, saya bilang, ini bisa disalahgunakan untuk orang bermalas-malasan. Burung-burung aja tidak menabur dikasih makan, apalagi kita nggak usah kerja, pasti Tuhan antar makanan. Kayak gitu kan. Terus saya dapat pemahaman yang baru seperti ini ya, tapi bagi saya nanti kita uji ya gitu ya. Bahwa maksudnya itu jangan khawatir. Bangsa Israel disuruh jalan di padang gurun, nanti Tuhan yang adakan makanan, bukan Tuhan yang suapin, enggak. Nanti Tuhan yang adakan makanan, terus dikirim manna.
Artinya jangan khawatir. Mau zaman paceklik seperti apa, perang atau apa, jangan khawatir nggak ada makanan. Enggak, nanti Tuhan yang adakan makanan. Tapi itu nggak mengajar kita, kalau gitu kita tunggu di kemah aja nanti ada malaikat yang antar mana masuk. Enggak. Tetap mereka harus keluar bekerja untuk pungut mana itu. Akan tersedia. Waktu Elia kabur dari Ratu Isabel, dia di pinggir sungai Kerit, nggak ada makanan, dia kelaparan, dia harus jalan lagi masuk ke dalam hutan kayak gini kan, dia bilang, Tuhan gimana saya mati aja gitu. Akhirnya Tuhan kirim burung gagak antar roti, antar ini kan. Baru dia makan, dia kuat dari makannya itu, dia bisa kuat jalan 40 hari lagi gitu ya. Mau di pinggir sungai, tengah hutan apa semua, nanti Tuhan yang sediakan makanan. Amin. Tapi kita tetap kerja, saudaraku. Kita tetap kerja, jangan khawatir. Mau di dalam penjara sekalipun, mau di dalam di apapun kondisinya, jangan khawatir. Tuhan akan sediakan makanan. Itu maksudnya ya, itu yang saya pahami. Oh, Tuhan akan sediakan. Tapi kerja, tetap kerja, ya gitu ya. Demikian juga tadi ini karena iman. Kalau pakai hukum Taurat maka berkat Abraham itu putus. Kita nggak kontribusi apa-apa. Tapi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah hapuskan. Kemudian berkat-berkat Abraham itu juga berlaku bagi saya dan engkau, saudaraku. Amin. Yesaya 49 ayat 5 dan 6. Panggilan bagi Yesaya ya sebenarnya ya. Tetapi ini bagi hamba-hamba Tuhan, semua kita anak-anak Tuhan. Ayat 5, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Gitu ya. Maksudnya begini ya, saya singkat ya, saya ambil ayat yang kelima. Ya saya kenal benar panggilannya. Ya saya bilang, aku ini dipanggil, aku dibentuk dari sejak kandungan ibuku untuk menjadi hamba Tuhan, untuk mengembalikan Yakub kepada Tuhan, supaya Israel dikumpulkan kepada Tuhan. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, diangkat menjadi nabinya Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Itu yang dipahami Yesaya sebagai kekuatannya. Tapi dia kemudian dia dengar firman Tuhan bilang, yang berkata seperti itu berfirman, ayat yang ke-6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Ayat 5 itu, ya saya sadar benar panggilannya, apa keinginan Tuhan dalam hidupnya. Saya mau engkau melalui hidupmu, hambaku Yakub kembali kepadaku, Israel kembali, oleh karena itu engkau berdoa. Oh itu panggilanku. Ya saya pikir tentang dirinya sendiri. Tetapi kemudian dia dengar suara Tuhan yang berfirman seperti itu, berfirman ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu, hai Yesaya, hanya untuk menjadi hambaku. Ya memang benar kamu ditetapkan, dipanggil untuk menjadi hambaku. Tapi itu perkara yang terlalu kecil, terlalu sedikit. Hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Benar itu panggilanmu, tetapi inilah rencana Tuhan. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin. Memang ada panggilannya Yesaya, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Tuhan punya rencana besar untuk sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, jadi jangan pernah terlalu mungkin karena ada masalah, ada hal-hal yang kok saya hidup takut akan Tuhan, tetapi kenapa saya sedang menjalani hal-hal yang seperti ini? Bukan menurut rancangan kita. Kalau menurut rancangan kita, ya mungkin ada cukup ya, ada hal-hal yang kita bisa lakukan saat ini atau saat-saat tertentu. Tetapi ada rancangan Tuhan di mana kita harus menjalani perkara-perkara itu, kita diproses karena ada rencana besar yang Tuhan siapkan. Amin. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi untuk anak-anak, adik-adik gitu yang lagi sekolah hari ini, lagi pelajar, lagi mahasiswa gitu ya. Oke, saya mau belajar untuk IP yang bagus. Nanti supaya saya bisa dapat ijazah untuk kerja, untuk gini. Semuanya untuk saya. Itu seperti panggilannya Yesaya mungkin ya. Untuk saya, tapi sadarilah bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Lebih daripada rencana-rencana tentang cita-citamu. Cita-citamu mungkin tidak salah. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada itu.
Waktu saya sedang kerjain cita-cita saya, tapi loh kok saya sudah benar, saya sudah takut kepada Tuhan, tapi kok enggak jalan-jalannya. Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada sekedar cita-cita atau keinginan-keinginan saya dan engkau, saudara-saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 15, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kita nggak GR, memang Tuhan yang menetapkan kita, saudaraku. Tapi kamu kan bukan pendeta, kamu kan bukan diaken, kamu kan bukan WL, kamu jemaat yang biasa duduk aja di situ. Kayak Pak Herman duduk di sini, dia duduk di sana dia khotbah gitu ya. Gitu. Kamu kan Tuhan yang punya rancangan, saudara. Bukan pendeta yang punya rancangan, ya, saudara. Tuhan punya. Kamu mau hari ini kayaknya saya enggak terlalu kecil, mungkin kontribusi saya di jemaat hari-hari ini. Asal kamu persembahkan hidupmu sebagai batu hidup, saudaraku. Tuhan sedang bekerja, ya. Enggak usah copy paste. Oh, saya juga harus bisa khotbah, saya juga harus bisa melayani. Enggak usah copy paste pelayanan orang, saudaraku. Kamu jadi dengarkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita semua sudah ditetapkan supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Pergi ini, kalau gitu kita semua pergi tinggalkan Palangkaraya. Nanti siapa yang ngurus Palangkaraya? Sama seperti Abram dipanggil Tuhan, tinggalkan Ur Kasdim, keluar dia pergi. Tinggalkan rencana-rencanamu yang, aduh ini bersama dengan Bapakku ke Mapanan di sini, saya akan capai ribuan bintang itu kan gitu ya. Bukan begitu cara berpikir Tuhan gitu ya. Tinggalkan itu. Tinggalkan apa yang engkau rancang, karena itu adalah rancangan manusia. Dan menghasilkan buah, Tuhan yang menetapkan untuk kita menghasilkan buah. Jadi ketetapan Tuhan tidak ada yang mandul, saudaraku. Terlebih secara rohani ya, tidak ada. Semua menghasilkan buah. Kalau dibilang, dan buahmu itu buah yang tetap. Kalau bicara tentang monumen, kita bisa bangun rumah atau apa, itu bukan buah yang tetap. Suatu saat nanti hancur gitu ya. Tapi buah yang tetap, waktu ada jiwa-jiwa dari pelayanan kita, dari hidup kita, itu dibawa datang kepada Tuhan. Sama seperti Yesaya gitu kan ya. Yesaya dia sadar untuk hidupnya sendiri. Oh enggak, bukan hanya untuk kamu, tapi untuk banyak orang. Ya. Ketetapan Tuhan ya. Tuhan menetapkan kamu, saya dan engkau, pergi hasilkan buah yang tetap. Amin. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ingat apa ketetapan Tuhan dalam hidup saya dan engkau. Jangan buang-buang waktu. Jangan habiskan waktu untuk mengeluh kan gitu. Aduh Tuhan gini. Jangan juga habiskan waktu untuk berangan-angan, bermimpi hanya untuk diri sendiri gitu ya. Enggak, cari kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi kehendakmu dalam hidupku. Puji Tuhan. Terakhir dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi diingatkan untuk kita, saya dan engkau menjadi teladan. Amin. Menjadi teladan. Kenapa harus menjadi teladan? Kalau saya di ruangan ini hanya sendiri, saya bisa nggak jadi teladan? Nggak bisa. Nggak ada. Kalau bicara teladan, bicara ada orang lain yang menyaksikan gitu ya. Kalau kita dipanggil teladan, ya jadi ya mari berilah hidupmu, saya dan engkau menjadi teladan, saudaraku. Mungkin kadang-kadang capek ya, mungkin mau cari leisure, mau cari kesenangan diri apa semua, tapi selalu jadi teladan. Karena apa? Karena memang kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai menutup pintu. 1 Korintus 8 ayat 9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ya, jangan karena kita bebas dalam Tuhan, sudah ada ketetapan Tuhan, kita sudah bebas, terus kita nggak jaga sikap hidup kita, terus kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Batu sandungan ini ya bisa disengaja, bisa tidak sengaja. Kalau yang tidak sengaja sih masih mending. Kalau yang disengaja juga ya. Jadi kadang-kadang kita bisa berkata-kata, terus itu ditangkap oleh orang lain dengan cara yang salah, kayak gitu kan. Baik di antara kita yang sesama yang sudah dewasa, apalagi
anak-anak kita yang ini. Jadi kadang kita maksudnya baik bicara gini, ternyata mereka nangkapnya lain. Nah ini betul-betul selalu berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Amin. Selalu berjaga. Kita di rumah Tuhan tempat ini selalu berjaga-jaga. Kita yang niat baik aja ngomong sama anak bisa disalah pahami gitu kan ya. Ya selalu lah. Kita sedang membangun rumah rohani sebagai satu tujuan, tetapi ya ini juga peperangan rohani nggak bisa dihindari, saudaraku. Kita berkata dengan niat yang benar, tujuan yang benar, itu bisa disalah tafsirkan kah, disalah, kemudian menimbulkan kekacauan, menimbulkan batu sandungan yang tidak perlu, begitu kan ya. Harus waspada, karena itu selalu mari jadi hamba Tuhan, rendahkan hati, Tuhan apa yang menjadi kehendakmu, gitu kan ya. Jangan menjadi batu sandungan, tetapi kita mari menjadi teladan, ya karena memang hidup kita dipanggil untuk menghasilkan buah-buah yang tetap. Amin, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Jemaat Tuhan, hari ini kita dengarkan firman Tuhan, ketetapan Tuhan atas hidupku dan hidupmu, bahwa Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Sama seperti Abraham dipanggil Tuhan dengan satu rencana yang besar, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk satu rencana Tuhan yang besar bagi suku-suku bangsa, bagi banyak orang. Dan berkat-berkat Abraham itu juga oleh karena karya Yesus Kristus di kayu salib itu menjadi bagian kita, bahwa hidup kita ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Yesaya yang berpikir, panggilanku di hadapan Tuhan adalah seperti ini, membawa Yakub kepada Tuhan, mengembalikan Israel kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, ya memang itu panggilanmu, tetapi terlalu sedikit kalau bagimu hanya untuk mengembalikan Yakub kepadaku, mengembalikan Israel. Aku menetapkan engkau untuk membawa bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Itulah panggilan saya dan engkau, saudara-saudaraku. Kadang-kadang kita punya rancangan, terus di dalam hadirat Tuhan kok sepertinya lain ya, kenapa suasananya nggak enak atau apa. Kita tidak meninggalkan Tuhan, tidak meninggalkan iman, tapi kenapa terjadi hal-hal yang seperti itu. Ingat, Tuhan punya rencana, Tuhan sedang mempersiapkan saya dan engkau untuk masuk dalam rencananya yang besar itu. Haleluya. Haratoko fasyira barabala namasekira. Hanatoko parabasyikira. Bapa di surga, Allah Bapa kami yang mulia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa luar biasa kasih-Mu Tuhan, luar biasa panggilan-Mu atas hidup kami ya Bapa. Bahkan masa depan kami dalam Tuhan Yesus Kristus sudah selesai Engkau tetapkan ya Tuhan. Namun hari-hari ini Tuhan, terlebih saat kami dengarkan firman-Mu, mari ajar kami di hidup kami, di hati kami Tuhan, bahwa kami Tuhan mau pakai bukan untuk diri kami Tuhan, tapi untuk satu rencana Tuhan yang besar, membawa buah-buah yang tetap itu datang kepadamu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, mari Tuhan yang tolong melembutkan hati kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu kami, mengeraskan hati kami, mengotot dengan cara-cara kami sendiri, ngotot dengan ekspektasi kami sendiri Tuhan. Tapi sungguh supaya kami rendah hati, kami memahami, kami mau dengan sepenuh hati merelakan diri menjadi hamba-Mu Tuhan, supaya jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu yang berkuasa, itu yang mengubahkan kami, membentuk kami, sehingga itu bukan hanya untuk kami sendiri, tapi saat kami menyampaikan perkara-perkara ini kepada orang lain juga dapat berkat Tuhan, orang lain dipulihkan dan dibangkitkan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, saat ini kami umat-Mu juga akan melaksanakan perjamuan kudus seperti yang Tuhan Yesus perintahkan kepada gereja-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan yang pimpin kami, hamba-hamba-Mu yang melayani, mari Tuhan yang urapi. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Sebelumnya saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32. 1
1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, setiap kita yang siap untuk menerima perjamuan kudus, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Saya minta Pak Yanto ya boleh bantu. Ya, jemaat Tuhan, kita tidak ada dari kita yang sudah lahir waktu Tuhan Yesus memikul salib, waktu dia dicambuk, waktu dia dimahkotai duri, waktu dia diludahi, waktu dia terjatuh di sepanjang jalan Via Dolorosa itu. Tidak ada dari kita yang sudah lahir waktu itu yang mendengar teriakannya Eloi Eloi lama sabachthani. Tetapi waktu kita lakukan perjamuan kudus ini, itulah tanda iman kita bahwa ya Tuhan, memang kami tidak melihat, kami belum ada, tapi kami percaya Engkau sudah melakukannya bagi kami. Oleh karena itu, mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita dengan hati yang penuh syukur. Kita mau terima perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, mari pimpin kami gerejamu Tuhan, untuk kami melakukan perjamuan kudus. Banyak perkara yang belum kami pahami, tapi kami mau bertindak Tuhan, oleh karena perintah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah terjadi bagi setiap yang melakukannya karena menggenapi perintah-Mu. Maka semua berkat, semua ketetapan yang Tuhan sudah siapkan, itu kami terima Tuhan, gereja-Mu terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu yang melayani, mari Tuhan yang urapi dan kuduskan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan diedarkan. Sambil kita naikkan pujian, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Yesus lebih dulu melayani. Yesus lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih
lebih dulu melayani. Yesus lebih dulu melayani kepadaku. Rapasyara batakana mesera melayani rapasyikira batakuna sekira melayani lebih sungguh melayani melayani lebih sungguh melayani lebih sungguh, sebab Yesus yang lebih dulu melayani kita. Yesus lebih dulu melayani kepadaku. Melayani. Puji Tuhan. Adakah yang belum dapat roti dan anggur? Ya, Bapak Ibu saudaraku, masing-masing kita percaya bahwa ada karunia-karunia rohani yang Tuhan taruhkan atas setiap kita untuk membangun jemaat, dan Tuhan pesan melalui hambanya Rasul Paulus, kobarkanlah karunia-karunia itu untuk membangun jemaat. Kita sekarang sedang bicara tentang membangun rumah rohani. Mari semua, saya dan engkau, ada yang dapat karunia, baik itu mungkin hitung-hitungannya talenta 1, talenta 3, atau talenta 5, tapi mari kita mau kobarkan itu untuk membangun rumah rohani, untuk membangun jemaat Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat roti ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau lakukan sesuai perintah-Mu. Mari Tuhan yang berkati roti dan anggur ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan cawan dan kita boleh angkat. Silakan, tidak usah terburu-buru. Kita akan tunggu sampai semua siap. Ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena pertarungan dan perjuangan-Mu di kayu salib Tuhan. Sehingga kami Tuhan yang menerima semua kemenangan dan kemerdekaan itu ya Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib kami sudah sembuh, kami dibebaskan, kami dimerdekakan Tuhan. Tidak ada kutuk, tidak ada perkara-perkara yang menghalang-halangi dan membatasi kami Tuhan. Supaya kami bebas, kami leluasa Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami Tuhan. Untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Tuhan yang berikan kami otoritas dan kuasa untuk menginjak setiap ular dan kalajengking Tuhan. Untuk menghancurkan kubu-kubu pertahanan musuh ya Tuhan. Engkau yang berikan kuasa kepada gereja-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami buka di bumi ini terbuka di surga, apa yang kami ikat di bumi ini terikat di surga. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan juga untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau setia melakukannya, kami mau setia melayani seperti Tuhan sudah beri teladan bagi kami melayani. Sampai pada saatnya nanti kami boleh duduk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus sendiri yang pimpin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Melayani. Benar Tuhan, saat Allah panggil kami, tidak cukup hanya untuk diri kami saja Tuhan. Tapi Tuhan punya rancangan yang lebih besar dari apa yang bisa kami pikirkan, apa yang kami lihat saat ini Tuhan. Mungkin jalan-jalan-Mu belum bisa kami mengerti Tuhan. Tapi ajar kami untuk selalu taat, untuk mendengar Engkau terus berbicara atas setiap kami Tuhan. Sehingga firman-Mu itu yang akan menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kami tidak perlu takut dengan dunia ini. Kami tidak perlu takut atas setiap apa yang orang katakan tentang kami. Karena kami punya satu hal yang bisa kami percaya, yaitu Kristus sendiri. Itulah jaminan kehidupan kami kekal dan janji-janji Tuhan tergenapi atas setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan, kami juga boleh sama-sama menikmati perjamuan kudus Tuhan. Sebagai bukti kami satu kesatuan dengan gereja secara universal Tuhan. Sebagai satu tubuh Kristus di muka bumi ini Tuhan. Kami mau katakan setiap roti yang kami makan, setiap anggur yang kami makan, itu yang akan memulihkan kami Tuhan. Yang akan menyembuhkan setiap sakit kami, yang akan memulihkan hati kami yang patah, membangkitkan semangat kami Tuhan, untuk boleh semakin menyala-nyala melayani Tuhan, memampukan kami untuk boleh memaksimalkan potensi kapasitas kami Tuhan, untuk pekerjaan di rumah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap kami dipanggil untuk boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa, tidak hanya untuk kami saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami terima perjamuan-Mu dengan iman. Dan kami terima kesembuhan, kesehatan, kekuatan, umur panjang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang terus berperkara atas setiap kami. Engkau yang terus membawa kami untuk masuk ke dalam rencana-rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau mempersembahkan korban syukur kami Tuhan. Kami percaya kami mau mempersembahkan korban syukur kami bukan karena Tuhan kurang atas perbendaharanya, tapi kami mau belajar apa yang kami miliki. Karena di mana hati kami berada, di situ harta kami berada, maka disitulah kami mau menginvestasikan untuk satu perkara yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami memberi, mengembalikan apa yang Tuhan boleh berikan kepada kami sebagai ucapan syukur kami, sebagai ucapan terima kasih atas apa yang Tuhan berikan atas keluarga, atas orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi. Amin. Puji nama, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita mau angkat pujian ini. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat
yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa Allah sanggup